Halo sahabat sehat. Kali ini kita akan membahas tentang materi 3 yaitu koordinasi kunjungan rumah. Pada materi pokok 3, sahabat sehat diharapkan lebih memahami hal-hal yang dilakukan pada tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian koordinasi kunjungan rumah. Setelah mengikuti materi pokok ini, sahabat sehat diharapkan dapat melakukan koordinasi kunjungan rumah. Dengan submateri pokok, 1. Persiapan koordinasi kunjungan rumah. 2. Pelaksanaan koordinasi kunjungan rumah. 3. Pemantauan dan penilaian koordinasi kunjungan rumah. Setelah mempelajari materi penetapan tim kunjungan rumah dan pembagian tugas tim, pada sesi ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana persiapan kunjungan rumah, pelaksanaan hingga pemantauan dan penilaian kunjungan rumah. Pada tahapan persiapan koordinasi kunjungan rumah, tenaga kesehatan dapat melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut. 1. Melakukan inventarisasi data jumlah keluarga di wilayah kerja puskesmas berkoordinasi dengan kelurahan kecamatan, serta data kependudukan dan catatan sipil, berpedoman pada definisi keluarga menurut petunjuk teknis ini. 2. Menyiapkan instrumen pendataan. 3. Melakukan pembagian wilayah binaan. Puskesmas harus membagi wilayah kerjanya menjadi beberapa wilayah binaan berdasarkan desa yang disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah keluarga, jumlah tenaga pendata, kondisi geografis, dan pendanaan. Setiap desa sebagai suatu wilayah binaan memiliki seorang penanggung jawab wilayah yang disebut pembina keluarga. Pendataan harus dilakukan kepada seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas. 4. Menetapkan pembina keluarga. Setiap tenaga kesehatan puskesmas dapat diajukan sebagai pembina keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi permasalahan keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. Pembina keluarga harus memahami secara makro, garis besar dan menyeluruh tentang kesehatan. Pelatihan, pembekalan, pembina keluarga perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Setelah menyelesaikan tahapan persiapan, tahapan berikutnya adalah tahap pelaksanaan koordinasi kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilakukan oleh petugas puskesmas yang ditunjuk sebagai pembina keluarga. Secara berkala, misalnya seminggu sekali, atau sesuai kesepakatan dengan keluarga. Pembina keluarga harus membuat jadwal kunjungan rumah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau adanya keluarga yang tidak mendapat giliran kunjungan. Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kunjungan rumah yang dapat disingkat menjadi SAJI, yaitu S. Salam, A. Ajak bicara, J. Jelaskan dan bantu, I. Ingatkan. S. Salam. Salam merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pembina keluarga. Mulailah dengan mengetuk pintu dan ucapkan salam. Perkenalkan diri beserta tim, menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan. Kemudian memulai pembicaraan dengan mengajak keluarga membicarakan hal-hal yang bersifat umum dan berlanjut kepada pembahasan permasalahan kesehatan yang dihadapi keluarga tersebut. Perlu diingat bahwa pembina keluarga harus mampu menyamakan pendapat dengan keluarga terkait masalah yang dihadapi. A. Ajak bicara. Tujuan berkunjung ke rumah keluarga bukanlah untuk berbicara sendiri, melainkan berdialog atau berdiskusi dengan keluarga. Pembina keluarga mulai masuk ke permasalahan yang dihadapi keluarga, ia harus pandai-pandai memancing diskusi dengan mereka. Perbincangan dapat dimulai dengan menanyakan apa masalah yang dihadapi keluarga. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh keluarga, dengan sesekali bertanya untuk memperjelas atau menggali lebih dalam penjelasan keluarga. J. Jelaskan dan bantu.
Dalam langkah ini, bertitik tolak dari perilaku, sikap, dan pemahaman keluarga terhadap masalah yang dihadapi. Pembina keluarga mulai memberikan penjelasan, pembina keluarga dapat mulai memberikan pengetahuan lebih banyak tentang masalah yang dihadapi bila kesamaan pandangan tentang masalah yang dihadapi sudah tercapai. Ingatkan. Pembina keluarga dapat mengakhiri pembicaraan ketika dirasa sudah cukup untuk kunjungan kali itu. Pembina keluarga perlu mengingatkan kembali pokok-pokok pesan yang telah disampaikan dan tentang apa yang harus dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah yang bersangkutan. Berikutnya kita memasuki tahapan ketiga, yaitu pemantauan dan penilaian koordinasi kunjungan rumah. Pengawasan dan pengendalian atau WASDAL, melalui Lokakarya Mini. Pengawasan puskesmas dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh puskesmas sendiri. Baik oleh kepala puskesmas, tim audit internal maupun setiap penanggung jawab dan pengelola, pelaksana program. Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi dari luar puskesmas antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, institusi lain selain Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan/atau masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui Lokakarya Mini bulanan dan tribulan. Pada Lokakarya Mini bulanan terdiri dari 1. Peninjauan proses kegiatan dan hasil kegiatan, seperti penerimaan keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga yang dikunjungi dapat menerima langsung pembina keluarga yang berkunjung dan dengan senang hati. Kesadaran keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga berhasil mengenali masalah kesehatan yang dihadapinya, masalah yang diusulkan, disarankan pembina keluarga. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, keluarga, yakni apakah keluarga-keluarga menuruti, melaksanakan saran-saran pembina keluarga, sehingga PHBS-nya berkembang. 2. Penentuan tindakan-tindakan koreksi yang akan diambil, jika ada hambatan atau kesulitan dan penyimpangan guna menjamin berjalannya kegiatan dan tercapainya target sesuai yang direncanakan. Pada Lokakarya Mini tribulanan, terdiri dari 1. Peninjauan proses kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hambatan dan penyimpangan dari apa yang telah menjadi kesepakatan. 2. Memperbarui dan/atau memperkuat komitmen kerjasama lintas sektor, guna menjamin terlaksananya dukungan lintas sektor untuk setiap indikator keluarga sehat. Penilaian melalui Lokakarya Mini. Penilaian dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Penilaian pertama dilakukan pada pertengahan tahun berupa tinjauan tengah tahun. Penilaian kedua dilakukan pada akhir tahun, dengan memanfaatkan Lokmin bulan ke-12. Penilaian kinerja puskesmas. Hasil penilaian kinerja puskesmas terkait kunjungan keluarga sebaiknya ditampilkan melalui dashboard di website Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Setelah menyaksikan video ini, sahabat sehat dapat memahami tahapan persiapan, pelaksanaan serta pemantauan dan penilaian koordinasi kunjungan rumah sehingga sahabat sehat dapat mengoptimalkan pelaksanaan dari kegiatan kunjungan rumah yang akan sahabat sehat lakukan di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih, salam sehat.